Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudari-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 8 September 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta A. Lopuha, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya C.A. Filim Diti dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa dengan berakhirnya Pekan Bina Keluarga, maka kebaktian di wadah-wadah dan unit pelayanan di sektor kembali berjalan sebagaimana mestinya. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Saudara Kevin di unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar 2 juta rupiah untuk Gereja Peniel dan 1 juta rupiah untuk Gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Bawalah kesukaan yang kudus dengan lonceng yang berbunyi sampai dalam hutan sunyi. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan Burung pun kecil besar nyanyi sambil bergema. burung kecil besar nyanyi sambil bergema. Selamat datang harimu yang kudus, dari langit yang terbuka. Turun damai, turun sukacita.
Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah di pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Paling alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengenyangkan awan yang mencari mendapati dalam Dikau kan tetap. Umat yang mengikut Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat diundang berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Esra 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Esra 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan kita akan membaca secara bersama-sama. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Kita mulai. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan mengerahkan hati Kores, Raja Persia itu untuk firman Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi karuniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya baginya di Yerusalem, yang terdekat di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yang ini Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang tinggal ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkenanlah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yang ini setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan segala orang sekeliling mereka, membantu mereka dengan barang-barang perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 ekor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengarkan firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Masih dalam suasana hari ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku dan juga selamat merayakan ulang tahun ke-449 bagi kita semua sebagai warga Kota Ambon. Kalau kita melihat dan mengikuti seluruh proses perayaan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku kemarin, maka kekuatan kita sebagai gereja itu berada pada masing-masing keluarga-keluarga kita. Tema Gereja Protestan Maluku HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku yang berbunyi bertumbuh dalam damai sejahtera sebagai keluarga Allah, sesungguhnya menunjukkan tentang betapa pertumbuhan gereja itu dalam seluruh kekuatannya ada pada umat itu sendiri, yang kemudian diorganisir oleh mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan karya Allah sebagai para pelayan di tengah-tengah jemaat-jemaat yang ada di Gereja Protestan Maluku. 772 jemaat yang ada di GPM, 34 klasis yang ada, bahkan termasuk jemaat ini juga menjadi bagian yang sangat utuh dari pertumbuhan-pertumbuhan gereja itu. Oleh karenanya memang gereja itu terus bergerak di tengah-tengah tantangan zaman. Kita akan menuju kepada 1 abad Gereja Protestan Maluku di tahun 2035 nanti. Bukan lagi usia yang sangat muda bagi gereja ini, tetapi proses-proses berbenah yang terus dilakukan oleh gereja ini membuat gereja ini semakin hari semakin tumbuh dengan kuat. Dan harus kita yakini bahwa hanya Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus bertumbuh sebagai gereja itu. Hanya Roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengorganisir segala sumber daya yang ada di tengah-tengah jemaat. Hanya Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Walaupun kita juga semua sama sadari bahwa dalam proses-proses pelayanan bergereja ada banyak hal yang menjadi persoalan-persoalan gereja ini. Ada banyak kerikil-kerikil yang harus membuat kita dengan keteguhan hati yang sungguh untuk bisa melewati segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja ini. Dan kita sudah membuktikan itu di tengah-tengah tantangan zaman, bahwa Gereja Protestan Maluku tidak pernah kalah dengan tantangan-tantangan zaman ini. Karena GPM sadar kekuatan Tuhanlah, kekuatan Rohlah yang menggerakkan gereja ini untuk terus membangun dirinya dari waktu ke waktu. Di minggu ini, setelah kita merayakan hari ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku, kita kemudian dibawa dengan sorotan tema mingguan kita adalah pendataan sumber daya bagi pembangunan jemaat. Apa itu sumber daya yang ada di gereja? Bahwa kita semua sama sadari bahwa sumber daya yang ada di gereja selain aspek-aspek sifatnya material, sumber daya keuangan, tetapi juga sumber daya manusianya itu yang menjadi kekuatan utama bagi gereja ini. Dan di hari ini oleh Gereja Protestan Maluku mengambil bagian dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang menceritakan tentang Kores, si raja Persia. Ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita belajar tentang siapa itu Kores itu. Dia adalah seorang raja yang sama sekali tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menjadi
dalam sistem kepercayaan orang-orang Israel. Ia tidak mengenal Tuhan, tetapi hadirnya di tengah-tengah komunitas orang-orang Israel yang saat itu sementara berada di pembuangan, justru adalah sesuatu yang menyejukkan. Ia adalah raja yang berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia dan juga kerajaan-kerajaan sekitar, tempat di mana orang-orang Israel itu dibuang, diasingkan, dan mengalami praktek-praktek perbudakan. Kores hadir di situ. Dan ia melaksanakan apa yang menjadi amanat dan nubuatan dari para nabi. Baik itu Yeremia, sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal ayat yang pertama, ataupun juga ia menubuatkan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesaya. Kita bisa baca di Yeremia 25, Yeremia 29, ataupun juga Yesaya 45. Di Bapak Ibu bisa baca di situ tentang bagaimana para nabi itu bernubuat tentang Kores itu. Yeremia bernubuat bahwa pada masa 70 tahun setelah engkau berada di tanah perbudakan, maka engkau itu akan dibebaskan. Tapi Yeremia tidak mengatakan siapa yang membebaskan itu. Yesaya mengatakan hal yang lain, bahwa Kores akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya pembebasan bagi umat yang berada dalam perbudakan. Oleh karenanya, para teolog itu kemudian sepakat, kalau kita mengatakan yang disebut dengan Mesias itu adalah Kristus, sesungguhnya Kores itu juga adalah seorang Mesias, seorang yang diurapi. Yesaya 45 ayat 1 mengatakan dengan jelas bahwa ia adalah seorang raja yang diurapi untuk melakukan pembebasan bagi umat yang tertindas. Mengapa umat itu harus dialami proses-proses pembebasan mereka? Israel sebagai umat pilihan Allah dalam masa pembuangannya, dalam masa perbudakannya itu telah mengalami krisis identitas yang sangat luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka menjadi orang-orang yang mempraktekkan sinkritisme, pencampur adukan kepercayaan antara kepercayaan mereka kepada Allah Yahweh maupun juga kepercayaan mereka dengan agama-agama lokal. Israel telah mengalami perkawinan campur yang membuat mereka tidak lagi mengalami proses-proses yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Itu yang membuat mereka semakin jauh dari Allah. Dan Allah menyadari itu dengan sungguh bahwa pada saatnya nanti mereka itu harus dibebaskan supaya mereka kembali lagi menjadi umat yang hanya percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yahweh itu sendiri, Sang Elohim. Israel harus kembali kepada kemurniannya. Dan karenanya Tuhan memakai tangan Kores untuk mengembalikan lagi identitas orang-orang Israel. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan justru Tuhan pakai. Dan itu pun juga Kores mengakui hal itu. Ayatnya yang kedua, dalam maklumat Kores, ia mengatakan bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dan ketika Kores mengatakan Tuhan di sini bukan Tuhan dalam kepercayaan Kores, tapi ia tahu bahwa Tuhan dalam konsep orang-orang Israel itu telah menyatakan kepadanya, menyatakan diri kepadanya bahwa segala bumi ini adalah miliknya. Dan karenanya Kores harus melaksanakan karya-karya pembebasan dari Tuhan Allah orang Israel. Kores mengenal dari awalnya yang tidak mengenal siapa itu Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan.
Dan perintahnya apa? Orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, di kerajaan-kerajaan Persia yang berada di sekitar-sekitar Yerusalem untuk kembali dan membangun rumah Tuhan. Kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu, disinilah kita menyadari bahwa Kores ini sangat tahu dan sangat memahami dengan benar konsep-konsep teologi, konsep-konsep keagamaan orang-orang Israel, bahwa sesungguhnya ketika mendirikan rumah Tuhan, Kores tahu bahwa di situ Tuhan hadir. Karena dalam konsep orang Israel itu tabut perjanjian ada di situ, Tuhan mendiami di situ. Dan orang-orang Israel harus membangun kehidupan religinya, kehidupan keagamaannya, supaya identitas mereka kembali. Di rumah Tuhan itu diajarkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang Israel itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan memulai komunitas Israel yang baru, mereka harus membangun sebuah rumah Tuhan yang baru yang dihancurkan oleh Nebukadnezar ketika menaklukkan Yerusalem. Kores paham dan percaya itu, walaupun ia sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Dan lagi, bagi mereka yang tidak kembali ke Yerusalem, Kores perintahkan, hai orang-orang Babel, hai orang-orang Persia, berikan mereka yang tinggal itu makan, berikan kepada mereka emas dan perak, berikan kepada mereka kehidupan yang layak. Artinya orang-orang Israel yang tetap menetap di Babel, tetap menetap di Persia, dijamin hak-hak hidupnya, dilindungi hak-hak hidupnya. Jadi Kores menjadi seorang raja yang sungguh sangat luar biasa. Untuk membangun rumah Tuhan itu, segala perlengkapan-perlengkapan rumah Tuhan yang selama ini dirampas oleh Nebukadnezar justru dikembalikan. Kores menyatakan itu dengan tegas. Kembalikan apa yang menjadi hak-hak milik daripada orang-orang Israel. Raja yang tidak percaya kepada Tuhan justru menjadi Mesias, sang pembebas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kau membaca bagian firman Tuhan di pagi ini tentang Kores, itu menjadi koreksi bagi diri kita. Bahkan mungkin kita harus malu bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan justru menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, melakukan tanggung jawab pembebasan. Kita adalah orang-orang yang selama ini percaya kepada Allah yang hidup itu. Pernahkah kita melakukan karya-karya pembebasan bagi orang lain? Ataukah justru kita seperti Nebukadnezar yang merampas hak-hak kebebasan orang lain di tengah-tengah masyarakat ini? Kores memberikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya dalam pembangunan jemaat bukan cuma internal kita sebagai orang-orang yang ada dalam jemaat ini, bukan cuma orang-orang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Siapapun di sekitar kita yang seagama ataupun tidak, yang sesuku ataupun tidak, adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk pertumbuhan jemaat. Kita telah melewati proses-proses penjaringan calon majelis jemaat GPM Niel. 42 orang ya Ibu Loe. 42 orang yang telah menyatakan kesediaan bagi menyatakan dirinya sebagai calon diaken dan calon penatua. Saya yakin dari 42 yang menyatakan diri itu ada sekian ratus orang juga yang menolak, begitu kan Bapak Ibu? Ketika datang minta kesediaan, beta sibuk. Begitu tahu Bapak Ibu? Ada? Ada di sini.
Yang Bapak Ibu majelis dan koordinator datang minta kesediaan, kemudian Bapak Ibu ada yang bilang, beta belum bisa kali ini, beta ada sibuk. Betulkah? Beta yakin pasti ada. Di tempat sekitar beta tinggal, jadi suatu saat mereka kekurangan satu orang calon diaken. Lalu meminta orang itu, tapi yang bersangkutan belum menyatakan kesediaan. Terus yang bersangkutan ketemu dengan beta, lalu beta bilang begini for dia, sederhana saja. Ketika ada yang datang minta, ingat itu adalah panggilan Tuhan dan jangan pernah menolak. Itu saja. Kata itu kemudian dia menyatakan, saya bersedia menjadi calon diaken. Jadi setiap kita yang diminta untuk tanggung jawab pelayanan dalam jemaat ini, dalam kapasitas apapun, sebagai penatua, sebagai diaken, berikutnya nanti kita juga akan memilih koordinator-koordinator yang baru di tahun depan untuk periodisasi yang baru, dan semua pengurus-pengurus apapun, jangan pernah menolak. Karena itu suara Tuhan yang memanggil Bapak Ibu. Tadi yang kita katakan, Kores yang tidak percaya saja, dia tahu bahwa itu panggilan Tuhan untuk menyatakan pembebasan. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika suara itu datang, ingat itu suara pengutusan bagi kita untuk melaksanakan tanggung jawab pembebasan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi akan persembahan syukur kita di saat ini, sama-sama kita bernyanyi dari nyanyian rohani 132 dan nyanyian rohani nomor 133. Ya Tuhan, murah-Mu baka
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, korban yang hidup, kini di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh persembahan syukur kami, persepuluhan kami. Kami mohon terimalah dan berkatilah untuk layak dipakai bagi pelayanan di dalam jemaat-Mu. Amin. Duet dari pemuda sektor Kenanga. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu padaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu mewadaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku
Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan dalam seluruh hidup kami yang terbuka di hadapan-Mu. Mengaku bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak berjumpa dengan Tuhan karena dosa dan kecemaran yang kami lakukan. Tapi kalau Tuhan memungkinkan kami untuk bisa berjumpa dengan-Mu di saat ini, dalam seluruh persekutuan yang beribadah kepadamu, maka kami sadar sungguh bahwa ini adalah cinta kasih sayang Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi kami, yang membuat kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, berkat-Mu yang berkelimpahan di sepanjang hidup ini sampai dengan saat ini. 1 minggu lamanya kami menjalani hidup, dan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam pekerjaan, dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan. Berkat-berkat yang melimpah karena kami diberikan kebahagiaan-kebahagiaan oleh Tuhan, pertambahan usia kelahiran ataupun juga usia rumah tangga kami, ataupun juga anugerah-anugerah dan berkat lainnya yang kami bawa kepada Tuhan di saat ini, bersama-sama juga dengan para pengojek Mawar Saron dalam seluruh syukur persembahan-persembahan yang mereka berikan karena anugerah Tuhan yang besar itu. Kami juga yang membawa kepadamu persepuluhan-persepuluhan kami karena kasih setia Tuhan bagi kami atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah seluruh ungkapan syukur, persembahan yang kami berikan bagi Tuhan. Tapi mungkin juga kami menjalani hidup di usbu yang lalu dengan duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan tetap kuatkan dan hiburkan kami, agar iman dan spiritual kami kepada Tuhan akan terus bertumbuh teguh, dan tetap melihat Tuhan sebagai penyelamat hidup ini untuk seluruh hidup yang kami jalani ke depan. Kami memasuki usbu yang baru dengan penuh sukacita, karena ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami percaya ketika kami menjalani seluruh hidup kami di usbu yang baru, Tuhan akan menjauhkan kami dari segala macam bahaya, segala macam bencana, kecelakaan, penyakit, sampai kepada maut sekalipun. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan itu akan senantiasa bersama-sama dengan kami ketika kami menjalani hidup di usbu yang baru ini. Di setiap pekerjaan, usaha, Tuhan kiranya melimpahkan berkat yang berkelimpahan. Buka tingkap-tingkap berkat-Mu itu Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Penuhi lumbung-lumbung kehidupan kami, agar kami tidak akan pernah merasa berkekurangan, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Di setiap jalan pendidikan yang digumuli oleh anak-anak kami, di setiap jenjang-jenjang pendidikan mereka, kasih dan anugerah Tuhan itu juga selalu menyertai mereka, bahwa pendidikan yang mereka gumuli adalah kepingan-kepingan berharga untuk masa depan yang terus mereka bangun ke depan. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, secara khusus bagi Bapak Penatua Hendrik Ishak dan juga Bapak Els Haumahu, Tuhan kiranya dalam jamahan tangan kasih-Mu, Engkau mengangkat mereka dari segala penderitaan sakit, memberikan kekuatan yang baru, agar mereka bisa beraktivitas lagi bersama-sama dengan kami umat-Mu dalam kehidupan berjemaat ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami berdoa bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya juga menjadi pendamping bagi mereka, menjadi penghibur bagi mereka, bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri, karena kasih dan anugerah Tuhan akan senantiasa mendampingi mereka.
Kami berdoa bagi jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat GPM Pniel, dalam seluruh akta-akta pelayanan yang mereka lakukan. Kasih dan karunia Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan yang ada di dalamnya. Penatua, diaken, seluruh koordinator-koordinator unit, pengurus-pengurus wadah pelayanan dan organisasi, para pemuda gereja, para pengasuh, dan semua orang yang turut serta menopang seluruh proses pertumbuhan jemaat ini. Tuhan berkati dan memberikan kuasa roh dan hikmat-Mu bagi mereka untuk seluruh tanggung jawab yang mereka lakukan. Gereja Protestan Maluku dalam seluruh pelayanan mereka, 89 tahun yang telah kami lalui, itu menjadi kekuatan, menjadi tanda bahwa gereja-Mu ini tetap ada di tengah-tengah dunia ini oleh karena kuasa dan kasih sayang Allah Bapa itu sendiri. Biarlah Gereja Protestan Maluku akan terus menunjukkan karya-karya untuk melakukan tanggung jawab pembebasan Allah di tengah-tengah dunia ini bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, institusi induk kami, Kodam 15 Patimura. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam tanggung jawab bersama, melakukan tugas-tugas bersama mereka untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, baik yang ada di Maluku maupun yang ada di Kota Ambon. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami yang melayani Tuhan di pagi ini, selaku penatua dan diaken, selaku kolektan, pemain musik, para singers, penata sound dan multimedia, tuagama, kami semua yang terlibat, baik secara aktif maupun tidak dalam seluruh pelayanan ini, Tuhan berkati kami semua. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kecemaran yang kami buat melawan titah dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami dibarui untuk melakukan tugas-tugas kami, melanjutkan kehidupan ini yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Sekarang, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.
Semati, persilakan duduk. Selamat hari Minggu Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ya Bapak Ibu anak-anak, mari kita ngada dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Sebab Engkau boleh menyertai kami di dalam kebaktian jam 9 tadi. Sampai dengan saat ini Tuhan semuanya berjalan dengan segala baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh memampukan kami dan melayakkan kami untuk datang dan melayani di bendang pelayanan-Mu Tuhan. Kami yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan di pagi tadi Tuhan, kiranya kami semua diberkati Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Lebih terkhusus hamba Tuhan, Bapak Pendeta Agus Lopuhaa, yang sudah melayani kebaktian dan menyampaikan kebenaran berita firman Tuhan kepada kami selaku umat-Mu. Kiranya kehidupan Bapak terkasih diberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, bahkan bersama dengan kehidupan keluarganya. Ini kami dengan ungkapan syukur kami Tuhan, ampun kami punya dosa, lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.